Ya pemirsa, kita akan membahas jalannya sidang pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum kasus korupsi BTS Kominfo dengan tersangka Johnny G. Plate. Sudah bergabung bersama kami ada praktisi hukum, ada Pak Christoforus Taufik. Selamat sore Pak Taufik, apa kabar? Selamat sore, kabar baik Mbak Syafa. Ya, Pak Taufik, hari ini sejumlah pejabat Kemenkominfo dihadirkan sebagai saksi dalam kasus yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kira-kira apa saja yang bisa digali dari pemeriksaan saksi yang disampaikan oleh sejumlah pejabat Kemenkominfo ini untuk agar kasus ini bisa menemui titik terang begitu? Ya, saya pikir hari ini kan kalau kita ikuti ada 3 orang saksi. Saya pikir ini adalah karena ini sudah proses persidangan, jadi pasti yang akan digali adalah hal-hal yang berkaitan dengan kasus. Dan ini kelihatannya karena yang menjadi saksi adalah orang-orang maaf adalah internal Kominfo, jadi pasti hal-hal yang terkait dengan pekerjaan mereka sehari-hari di lingkungan Kominfo. Dan karena ini proses pidana, saya pikir yang akan digali adalah majelis hakim pasti akan menggali hal-hal yang akan menjelaskan kebenaran atau hal-hal yang memang memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana dan akan mencari kebenaran mengenai apa yang terjadi di dalam proses persidangan ini. Saya pikir itu mungkin yang perlu jadi catatan yang akan selalu menjadi fokus hakim. Saya pikir adalah poin-poin yang akan mendukung kebenaran terjadinya peristiwa pidana, tapi bukan pembenaran ya. Jadi kalau saya lihat itu yang akan dilakukan, dan memang ini memang menurut saya erat kaitannya dengan pengawasan internal di Kominfo sendiri selama proses proyek ini berjalan. Maka dari itu saya lihat yang sekarang lagi coba didalami kelihatannya adalah apakah sistem kontrol atau pengawasan internal itu sudah berjalan. Saya pikir itu yang akan digali lebih dalam oleh hakim, dan juga itu tadi mencari poin-poin yang kira-kira apa saja yang fakta-fakta yang terbaca atau disaksikan atau diketahui oleh para saksi sebagai orang dalam dari kementerian, mungkin itu. Baik, salah satu saksi yakni Kepala Biro Perencanaan Kominfo membenarkan ada kenaikan usulan anggaran proyek BTS Bakti Kominfo. Menurut Anda apakah dari sini saja sudah menunjukkan kebenaran peristiwa kasus dugaan korupsi tersebut, Pak Taufik? Gini, kalau kita mesti tahu background-nya dulu. Kalau pertanyaannya apakah kenaikan itu sudah menunjukkan kebenaran peristiwa pidana, menurut saya mungkin belum. Tetapi ini kan lagi digali. Yeah. Pertanyaannya adalah begini, apa yang melatar belakangi kenaikan itu? Kalau kenaikan itu latar belakangnya kenaikan karena memang faktor-faktor yang bisa dijustifikasi, artinya apakah itu karena kenaikan harga barang atau kenaikan yang lain-lain, itu bisa saja itu dilakukan. Tetapi kalau kenaikan ini adalah bagian dari desain terjadinya tindak pidana korupsi ini, maka itu menjadi salah satu unsur penguat bahwa ini memang terjadi gitu peristiwa pidananya. Begitu mungkin. Baik, Pak Taufik, akibat kasus dugaan korupsi ini banyak warga Indonesia terutama di kawasan pelosok yang terkena imbasnya akibat kasus korupsi ini. Proyek yang seharusnya rampung Desember 2021 tapi hingga saat ini belum juga rampung seluruhnya begitu. Apakah ini kemudian bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan hukuman Johnny G. Plate dan kawan-kawan nanti, Pak Taufik? Kalau dari sisi itu mestinya tidak ya. Kenapa? Karena gini, proyeknya sendiri kan tidak ada masalah sebenarnya, dan itu sudah berjalan. Malah Pak Presiden kan sudah memandatkan kepada menteri yang baru untuk melanjutkan proyek ini untuk berjalan. Jadi saya pikir nggak bisa untuk jadi pemberat, tetapi mungkin pemberat dalam arti menimbulkan kerugian kepada masyarakat itu mungkin bisa saja menjadi faktor. Tetapi kalau soal percepatannya mungkin sekarang menjadi tugas menteri yang baru untuk melakukan percepatan proyek itu, mengejar ketertinggalan yang lalu.
Mungkin begitu Mbak Syafa dari saya. Baik, Pak Taufik, dalam persidangan kasus ini, hakim sendiri juga sempat curhat begitu soal pengalaman susah sinyal di kawasan pelosok. Apakah itu masuk ke dalam opini hakim? Apakah itu dibolehkan, Pak Taufik? Oh ya, hakim kan punya kebebasan. Hakim itu memang dia diberi kebebasan untuk mencari fakta-fakta material, karena ini kan peristiwa korupsi pidana ini kan yang penting materialnya. Jadi memang hakim diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk menggali fakta-fakta material. Ya kalau memang salah satu fakta yang terbukti adalah ini menimbulkan kerugian di masyarakat, segala mungkin itu akan jadi salah satu pertimbangan bahwa ini memang bukan hanya masalah merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan kerugian untuk ke masyarakat secara umum, mungkin begitu. Baik, Pak Taufik, tadi Anda juga sempat menyinggung mengenai lemahnya kontrol dan juga pengawasan internal di kementerian, terutama dalam menjalankan suatu proyek pengadaan barang atau jasa. Ke depan apa yang harus dilakukan agar proyek pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan tidak dibumbui dengan suap, gratifikasi maupun korupsi? Kalau saya melihat begini, sebenarnya di setiap kementerian itu kan ada fungsi-fungsi internal yang cukup lengkap ya, mulai dari irjen, auditor dan sebagainya. Hanya memang pada peristiwa-peristiwa seperti masalah BTS ini kan ketemunya baru di ujung. Makanya saya sendiri sering di beberapa kesempatan saya sampaikan, pasti suka tidak suka, mau tidak mau, ini pasti ada kontribusi dari kelemahan pengawasan di internal. Kenapa itu saya sampaikan? Karena kalau pengawasan internal itu berjalan dengan sempurna, maka peristiwa pidana kan tidak akan terjadi. Peristiwa pidana itu kan terjadi justru di ujung, setelah semuanya jalan. Tetapi pertanyaannya, untuk proyek yang sedemikian besar nilainya dan begitu dibutuhkan oleh masyarakat di pedalaman untuk percepatan akses telekomunikasi, akses internet. Saya pikir nggak mungkin kalau ini pemainnya atau yang ngawasi hanya 1-2 orang. Pasti ini satu kesatuan sistem yang bekerja. Nah, kenapa bisa terjadi di ujung? Pasti ya mau nggak mau, suka nggak suka, itu kalau istilah saya, pasti ada kontribusi sedikit banyaknya, tentu itu proses persidangan, tetapi pasti ada kontribusi di internal yang tidak sempurna. Baik, terima kasih Pak Christoforus Taufik, pengamat hukum pidana, telah bergabung bersama kami di Sido Sore, dan salam sehat dan selamat beraktivitas kembali.